Halo Re, selamat datang di Lokal Keren Jatim Podcast. Bangga buatan Indonesia, Lokal Keren Jatim Road to Brilliantpreneur 2021 dengan hashtag UMKM Jatim Bangkit. Bersama saya Mario Patrick yang akan menemani kalian ngobrol seru seputaran ekspor produk lokal UMKM yang keren, khususnya dari Jawa Timur ke pasar internasional. Di episode 10 kali ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Tapi sebelumnya, saya boleh cerita dulu ya. Ini adalah rangkaian kegiatan Road to Brilliantpreneur 2021 yang digagas oleh BRI, Lokal Keren Jatim, menghadirkan dan mempromosikan berbagai UMKM di Jawa Timur dengan rangkaian program Bangga Buatan Indonesia Lokal Keren Jatim. Sebanyak lebih dari 200 UMKM yang sudah terpilih dari berbagai bidang industri, ya, seperti fashion, food and beverage, craft and home decor, accessory and beauty. Untuk detailnya, silahkan kalian lihat di lokalkerenjatim.id. Dan sebagai bagian dari rangkaian program untuk mempromosikan berbagai keunggulan Jawa Timur, podcast ini hadir untuk kalian. Sudah bersama kita hari ini di episode 10 ya di podcast kita. Yang pertama adalah ada Bapak Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI. Bapak Amam ini adalah lulusan Universitas Brawijaya Malang dan The University of Adelaide, Australia. Sebelumnya, beliau pernah menduduki posisi Senior Executive Vice President BRI. Nanti beliau akan cerita nih, jadi kita akan bisa berbagi banget pengalaman yang segitu banyaknya. Pengalaman beliau juga untuk memasarkan produk UMKM ke pasar internasional karena beliau pernah menduduki posisi Vice President BRI cabang New York, Amerika. Narasumber kita yang kedua yang akan saya ajak obrol hari ini adalah Bapak Dan Priyantono dari Shopee. Beliau ini adalah lulusan dari Oxford University yang saat ini jadi anggota Business Development Team di Shopee dan juga mengelola program ekspor Shopee. Pengalamannya luar biasa banget. Sempat bekerja juga di beberapa international companies di Indonesia dan juga di Singapura. Pasti nggak sabar yo, pengen tahu ya gimana caranya supaya bisa menjual produk ke pasar luar negeri. Saya sih yakin kalian juga pasti punya keinginan untuk memasarkan produk kalian ke luar negeri. Setuju kan? Yalah, kita pasti punya tujuan seperti itu. Nah, bicara soal jualan produk ke luar negeri, dalam rangkaian Lokal Keren Jatim, BRI juga punya yang namanya program Business Matching. Fungsinya adalah untuk mempertemukan buyer dari luar negeri dengan para pelaku UMKM. Tapi tunggu dulu, sebelum kita memulai memasarkan produk kita ke luar negeri, ada bagusnya kalau kamu simak dulu, kita dengar dulu ya informasinya tentang cara dan apa aja sih yang diperlukan supaya kita bisa merambah pasar luar negeri. Kalau untuk masarin produk ke luar negeri itu gampang nggak ya? Penasaran kan? Langsung kita tanya ke narasumber kita. Nah, yang pertama saya akan langsung ke Pak Dan nih gitu. Karena kalau misalnya saya ngobrol sama teman-teman yang UMKM gitu yang punya usaha ya gitu. Tujuan mereka tuh adalah pokoknya bisa masuk ke marketplace dulu gitu ya. Udah nih masuk ke marketplace. Cuman kan nggak segampang masuknya mungkin ya Pak ya gitu. Karena banyak banget yang harus dipenuhi dulu, persaingan juga apalagi dengan produk-produk import gitu. Pak Dan ada ini nggak Pak tips gitu atau sharing? Jadi marketplace itu berperan sebagai platform penghasil traffic untuk para UMKM. Nah, jadi trafficnya sudah ada. Jadi anggap aja kayak kalau ke pasar, orang-orangnya sudah ada di pasar, gitu ya. Jadi yang UMKM bisa lakukan adalah teman-teman UMKM harus tahu apa yang dicari oleh si pengunjung pasar ini, gitu ya. Dalam hal ini konteksnya pasar internasional gitu ya, agar kita bisa ekspor. Jadi di platform saya, di platform Shopee, ini kebetulan kita adalah global platform. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Kita ada platform di seluruh Southeast Asia, jadi Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Terus kemudian juga tahun ini kita baru lumayan gencar launching di Latin America juga, Amerika Latin. Jadi kita ada presence di Brazil, di Meksiko. Ini adalah pasar yang potensial untuk UMKM Indonesia bisa ekspor. Tapi tadi yang saya bilang, teman-teman UMKM harus tahu dulu apa sih yang dicari oleh para pengunjung dari negara-negara ini gitu ya. Jadi nomor satu memang UMKM harus mengerjakan their own homework ya. Mereka they need to do their own homework dengan mempelajari pasarnya gitu. Apa sih yang mereka cari? Apakah baju gitu? Apakah mungkin lain, misal contohnya saya juga baru tahu ya setelah saya
running this business di Expo, saya baru tahu ternyata orang Filipina tuh juga mereka orang motor juga seperti orang Indonesia. Jadi mereka suka sekali cari barang-barang seperti stiker motor gitu, aksesoris yang gitu. Saya juga baru tahu gitu. Ya. Nah, teman-teman kami ini bisa memanfaatkan hal seperti ini gitu. Ya. Jadi produknya harus tahu what they need and what teman-teman UMKM can offer gitu. Mungkin itu step pertama ya. Oke, kita harus lihat apa yang pasarnya mau gitu. Jangan cuman emang nargetin supaya saya bisa di barang produk atau buatan saya itu bisa dijual di Filipina gitu, atau bahkan sampai ke Latin Amerika ya. Wah, lebih jauh lagi tuh Pak gitu. Tapi memang kalau misalnya untuk bisa mendapatkan peluang pasar ekspor gitu melalui marketplace, karena kan misalnya kalau kita lihat ke Shopee juga ya itu dia di Asia ada sampai ke Latin Amerika gitu. Gimana untuk peluangnya tuh Pak? Apakah memang masih memungkinkan atau terbuka lebar untuk dari marketplace? Sangat masih terbuka lebar ya. Jadi kita nggak perlu terlalu takut dengan barang-barang impor yang suka dibilang mungkin lebih kompetitif secara harga gitu ya dari kita. Saya bilang kita nggak perlu takut karena dua hal. Satu, ada beberapa industri yang memang kita sebenarnya sama kompetitifnya gitu. Jadi beberapa industri seperti fashion gitu kita cukup kuat dari hulunya. Jadi Indonesia memang punya sentra untuk spinning, bikin benangnya, habis itu weaving, bikin fabriknya, terus dari fabric diubah jadi garment gitu ya, muatan itunya. Fashion termasuk juga kulit seperti sepatu dan sebagainya. Itu industri-industri itu sebenarnya cukup kompetitif juga secara harga karena kita memang dari hulunya kuat gitu. Jadi kita bisa serang kembali dari industri-industri yang punya price advantage seperti itu. Kedua, price is not everything. Ya, price is not everything. Kita bisa menggunakan kreativitas teman-teman UMKM di Indonesia untuk membranding produknya sendiri. Gitu ya. Jadi di Shopee juga sudah ada beberapa brand yang sebenarnya lokal, tapi sudah go internasional. Bahkan kemarin sempat kita bantu juga untuk advertisingnya di negara-negara lain gitu, di Filipina, di Singapura kita munculkan di majalah gitu. Menarik. Karena mungkin bahkan saya udah beli kali, tapi saya nggak tahu itu bawa produk buatan bisa Indonesia. bisa jadi. Sekarang banyak kan nama produk kok sepertinya bukan nama lokal, tapi setelah ditelusuri ternyata sebenarnya lokal gitu. Oke, kalau gitu. Ini lumayan baru pertanyaan kedua gitu ya, udah lumayan bisa membangkitkan nih untuk para pelaku UMKM gitu untuk bisa juga kesempatan untuk saya untuk bisa go internasional gitu. Tapi ya kalau misalnya emang punya niat itu, kesempatan juga tadi udah diceritain sama Pak Dan gitu. Deg-degan nih Pak. Bisa nggak sih gitu ya? Tenang aja ini karena itulah kita hadirkan Pak Amam di sini. Pak pengen tahu Pak kalau dari segi BRI gitu ya, apa sih bentuk pembinaannya, pendampingannya gitu untuk UMKM supaya bisa melaju ke pasar ekspor Pak? Ya. Oke, Mas Mario, sebelum menjawab mungkin saya start dengan acara ini sendiri ya. Jadi kan judulnya Lokal Keren Jatim, Road to Brilliantpreneur 2021 gitu ya. Dari ceritanya saja sudah jelas bahwa nanti ke depannya eksibitor yang akan sukses di sini akan kita ajak ke ajang berikutnya, yaitu Brilliantpreneur 2021 yang kita biasa laksanakan tiap tahunan. Nah, di situ exhibitions yang sifatnya international exhibitions, kita mengeksibit UMKM kita yang memang unggulan untuk ikut ekspor, untuk ikut ajang tersebut dan untuk melakukan business matching langsung dengan pembeli-pembeli di luar sana gitu. Nah, ini bagian dari usaha itu. Jadi ini kita kebetulan ditunjuk ya sebagai top brand untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia edisi Jawa Timur ini yang kebetulan juga dilaksanakan tepat di bulan kemerdekaan Indonesia ini gitu. Jadi sepanjang bulan kita akan lakukan ini dengan tujuan untuk mengangkat UMKM Jatim tidak hanya go digital, tidak hanya go online tapi juga go internasional gitu. Nah,
kita mengemas itu tidak hanya untuk brilliantpreneur atau road to brilliantpreneur ini, tapi juga mengemas itu sudah dalam pola bisnis kita. Di BRI, bagaimana BRI membina UMKM gitu. Jadi kita memang sudah mulai dari membina UMKM dengan membawa mereka go modern. Go modern ini artinya setiap pengusaha yang menjadi binaan BRI akan dididik bagaimana dari sisi produksi, bagaimana dari sisi manajemen supaya bisa modern. Gitu. Ya artinya tidak lagi hanya mengandalkan pola-pola tradisional. Gitu. Modern artinya kalau misalnya membuat produk tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dan, dia harus melihat apa dulu kebutuhannya. Bukan produknya dulu dibuat kemudian dipasarkan. Karena kalau ini udah untung-untungannya sangat tinggi gitu ya. Tapi kita sudah create, kalau saya mau masuk ke pasar Eropa, berarti saya harus tahu bagaimana size-nya orang Eropa. Bagaimana ukuran orang Eropa dan sebagainya gitu. Nah ini yang kita educate UMKM ini di tahap membawa mereka go modern. Selanjutnya kita tahu bahwa sekarang ini eranya digitalisasi, jadi those yang tidak menggunakan digitalisasi pasti akan ditinggal. Yeah. Nah, kita juga nggak ingin bahwa 80% UMKM yang ada di Indonesia ini, yang notabene nasabah BRI, itu menjadi orang-orang yang tertinggal. Kita ingin mereka maju ya dengan cara mengajak mereka, dengan cara mengeduket mereka dengan go digital. Selanjutnya ya ini thanks juga to pandemic ini ya, yang memang merubah bagaimana lifestyle orang-orang berbelanja saat ini. Dari semula mereka suka datang ke brick and mortar shop, kemudian sekarang harus dipaksa beralih ke online, sehingga kita buat juga mereka untuk bisa ready go online gitu. Nah, salah satunya lewat program Lokal Keren Jatim ini. Di sini memang dilihat bahwa ada 200 lebih saja UMKM. Tapi ini memang yang dipilih, yang terpilih gitu. Tapi tetap di lapangan kami terus melakukan edukasi tahapan itu. Selanjutnya kita akan membuat mereka yang memang ready untuk go global. Jadi rangkaiannya jelas, mulai dari go modern, kemudian go digital, kemudian go online, selanjutnya go global. Itu kira-kira tahapannya seperti itu Pak ya. Betul. Oke, dapetin informasi tentang peluang pasar gitu ya. Ini sahabat UMKM itu bisa tahu dari mana sih, atau mungkin tahu juga trennya seperti apa di negara-negara yang dituju gitu. Kayak tadi juga mungkin kan pasarnya itu ya satu dunia gitu, istilahnya luas gitu Pak. Itu bisa dapat informasinya atau trennya tahunya dari mana Pak? Oke. Tadi seperti saya sampaikan bahwa BRI itu untuk melakukan itu semua, selain di drive dari kantor pusat, kami juga punya divisi social entrepreneurship misalnya, yang memang itu tugasnya adalah bagaimana mengeducate startup ini. Tentunya juga mereka bisa memprovide information terkait pasar yang bisa diraih, gitu kan. Kita juga kebetulan mempunyai 245 rumah BUMN yang itu ada di kota-kota di Indonesia ya, yang di mana itu akan menjadi tempat kawan-kawan UMKM tidak hanya mendapatkan informasi tapi juga mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di sana, termasuk pelatihan dan sebagainya. Karena di tahun 2021 saja itu kita sudah melaksanakan pelatihan sebanyak 14.577 jenis pelatihan. Ya. Nah, itu tadi sudah ada penjelasan dari Bapak Amam dari segi BRI. Nah, kalau untuk Pak Dan sendiri, bagaimana sih cara untuk menyesuaikan mutu produknya nih Pak, gitu, dan juga memenuhi standar dan ketentuan di negara tujuan ekspor kita gitu. Nomor satu harus tahu dulu mutunya apa gitu kan ya, standarnya apa yang diperlukan. Saya kira zaman sekarang apa-apa bisa di Google, bisa dipelajari lewat internet gitu. Jadi memang harus ada kesadaran dari UMKM, teman-teman UMKM sendiri ya, untuk melakukan riset sendiri. Jadi standarnya harus tahu apa. Tadi yang seperti Pak Amam bilang, ukurannya misalnya
Ini juga kebetulan contoh nyata sih, karena banyak UMKM kita karena biasa jualan di dalam negeri, tapi giliran harus ekspor ke kita salah satu channel kita kan ke Brazil ya. Orang Brazil kan beda dengan orang Southeast Asia gitu ya. Jadi sempat teman-teman penjual kita lumayan kaget juga ketika harus ke Brazil. Oh ternyata size-nya beda gitu. Sepatu kan juga 42 itu kan kalau di ukuran lain, di negara lain belum tentu 42 namanya. Bisa namanya 8. Iya loh itu, tapi emang jadi ikutan curhat. Lebih kepada ukuran gitu. Kalau di marketplace tuh kan iya kan ukuran L. Oke, saya L gitu, tapi ternyata L-nya L Indonesia gitu misalnya. Yang harusnya tuh mungkin jadinya harusnya pesan XL bahkan XXL gitu. Iya, itu bisa jadi satu informasi yang sebenarnya emang harus kita perhatikan gitu, bahwa dari ukuran aja itu jadi hal yang mungkin kita anggap itu hal yang kecil, tapi ternyata penting juga gitu. Oke, Pak Amam, ini kalau misalnya UMKM ini sudah siap nih gitu ya untuk melakukan ekspor gitu, pastinya kan ada ya, kembali lagi nih namanya kan juga mencari untung, cari cuan gitu istilahnya Paknya ya. Metode pembayaran yang aman, yang bisa melindungi UMKM kita gitu. Boleh kasih gambaran nggak sih Pak tentang metode pembayaran nih gitu? Ini menarik ini karena ini juga menjadi pain point dari kegiatan ekspor yang dilakukan oleh UMKM ya. Iya. Ya sometimes mereka merasa wah ini kalau keluar cuannya gede gitu kan, tapi yang terjadi justru tertipu atau bagaimana. Iya, betul. Ini memang bagian dari trade ya. Jadi sebetulnya esensi dari trade itu kan pertama memang harus ada trust dulu gitu. Once trust belum terbentuk, jadi salah satu caranya ya bagaimana supaya si penjual pada saat mengirim barang itu sudah yakin bahwa uangnya akan diterima. Sementara yang beli juga sama, pada saat dia sudah bayar, saya harus sudah yakin saya akan terima barang sesuai dengan apa yang saya pesan. Kan gitu, pasti itu kan. Nah, di kondisi seperti ini memang yang sangat dibutuhkan, kalau trust belum terbentuk, hanya ada satu, LC gitu. Letter of credit ini yang menjadi sangat penting gitu. Yet, ini memang berbiaya. Gitu. Berbiaya, tapi ini justru yang memprotek dari UMKM itu sendiri, dari kerugian-kerugian, karena bisa saja gitu ya. Misalnya, suatu saat kita kirim barang tanpa LC, awal ya udah dibuat mulus, dibayar sesuai dengan ininya. Di berikutnya masih dibuat mulus. Ditambah lagi produksinya sampai dalam tanda petik bahkan untung yang sebelumnya dimasukkan ke sana belum cukup, bahkan harus nambah modal lagi untuk melaksanakan itu. Kemudian begitu diekspor, uang tidak diterima. Barang sudah ada di pelabuhan sana gitu. Betul. Mau dibawa pulang lagi ya kemahalan ongkosnya gitu, sehingga harus menelan rugi. Nah, when trust hasn't been built between these two parties, itu no other ways, hanya LC ini ya. Memang setelah trust itu kemudian terbentuk, ya bahwa sudah ada kerjasama yang memang betul-betul juga saling menguntungkan, itu pola-pola pembayaran berikutnya itu bisa diterapkan. Kalau direct payment kah atau kita minta advance payment, itu sesuatu yang very common gitu. Tapi ke depan ya kita ini sudah di era digital juga kan gitu kan. Bahkan nanti payment juga akan digital gitu. Bahkan mungkin nanti ke depan marketplace itu akan menjadi common, bahwa sebelum barang diterima maka uang tidak akan dikredit kepada rekening penjual misalnya. Itu sebetulnya sama LC, cuman digital LC mungkin namanya nantinya gitu. Nah, itu yang saya lihat akan berkembang ke depan, dan itu yang harus menjadi peluang dari kami juga termasuk perbankan untuk menyediakan fasilitas tersebut, sehingga kita sekaligus memprotek UMKM kita yang berfungsi sebagai eksportir tadi. Betul. Oke. Pak, kalau tadi juga mungkin sempat disebutin juga gitu ya tentang business matching gitu. UMKM jenis apa aja Pak yang bisa berpartisipasi? Ayam geprek saya bisa nggak Pak? Jadi promosi. Jadi ini ikutan promosi.
Kebetulan di event lokal keren Jatim ini kan tadi sudah Mas Mario sebutkan ada 4 bidang ya. Apakah yang food and beverage juga bisa masuk? Tentunya bisa, karena sekarang kan food beverage juga sudah bisa di-preserve dalam kondisi packaging yang bagus gitu, yang memang mempunyai kadaluarsa cukup gitu ya. Nanti lebih ke apa sebetulnya yang dilakukan di business matching ini? Bagaimana para UMKM nanti ketemu dengan calon bisnis partnernya di luar itu gitu. Yeah. Nah ini tadi juga sudah sempat dibahas bahwa sekarang ini ada yang untuk event ini kita siapkan website yang namanya lokalkerenjatim.id gitu kan. Nah, di event di website tersebut itu sudah disediakan menu khusus untuk para calon buyer gitu kan, untuk membuat jadwal. Meeting ya, dengan produk apa dia akan meeting gitu kan. Nah, so far antara calon buyer di luar dengan UMKM itu gitu. Nah, ini sudah kita set up waktunya. Kita di BRI ya, kawan-kawan kita di BRI, di RM, kemudian di divisi internasional kami membantu bagaimana proses business matching ini berjalan untuk memastikan bahwa para customer, para UMKM kita juga bisa really understand, atau mungkin ada kendala-kendala bahasa yang terjadi sehingga itu betul-betul bisa terjadi. Dan ini lumayan, kita juga punya target khusus untuk ini ya, bahwa harus ada memang business transactions yang terjadi selama event ini terlaksana itu. Oh, jadi dari mulai ngatur ketemuan sampai istilahnya pelaksanaannya sendiri, sampai akad gitu. Iya. Kita dampingi terus gitu. Oh gitu. Oke, itu dia. Nah, saya juga nggak akan lupa nanya ini, apalagi untuk teman-teman UMKM yang penasaran banget gitu, pengen tahu lagi bagaimana apakah produk yang saya pasarkan ini bisa sampai ke mancanegara. Saya masih akan terus menggali soal tips nih, Pak Dan juga Pak Amam gitu. Apa sih tips lagi kasih sama untuk teman-teman UMKM gitu yang mau melebarkan sayapnya ke pasar mancanegara? Oke, Pak Dan. Ada tambahan tips lagi nggak, Pak? Dewi, tadi saya dengar kayak jadi biro jodoh ya. biro jodoh antara eksporter sama importer luar negeri. Semacam begitu Pak ya, nggak usah pakai roti buaya tapi Pak. Sampai akad ditemenin. Sampai akad didampingi Pak ya. Aduh, itu kalau tips dari saya, nomor 1 adalah harus mau invest. Invest nih tidak hanya dalam segi materi ya teman-teman UMKM, invest dari segi effort juga bisa, yaitu tadi terus mau belajar gitu ya. Sekarang ini dunia digital, informasi sangat mudah ya. Kalau misalnya mau cari tahu, tinggal ketik di internet. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, bisa pakai Google Translate. Jadi semua sudah ada sebenarnya Pak, ya kan? Iya. Nah itu sudah ada. Ini masalah niat atau enggak gitu. Mungkin saya juga mau memberikan sebuah inspirasi gitu ya dari penjual kita. Dia punya keterbatasan finansial, jadi dia harus membiayai ibunya gitu ya. Dia sudah cukup berumur, ibunya lebih berumur lagi, harus membiayai ibunya. Jadi dia cari cara gimana nih saya cari bisa make money gitu ya. Kebetulan dia posisi memang di salah satu daerah di Jawa Barat gitu. Dia di sana ada beberapa temannya bisa bikin sepatu gitu. Terus dia mulailah dia coba. Padahal dia laki-laki gitu. Dia mau bikin sepatu perempuan gitu. Karena secara pasar sepatu perempuan mungkin pasarnya lebih besar. Ya kan? Dia belajar. Walaupun dia seorang laki, dia belajar gimana apa sih yang perempuan mau gitu dalam kalau ketika membeli sepatu gitu ya. Dia belajar itu, kemudian mulai jualan juga di platform ya, tentunya ini salah satu platformnya dari si Shopee ya. Terus mulai ada banyak ada demand, terus kemarin kita bantu untuk ekspor juga, jadi dia sudah ekspor ke Singapura, Malaysia, Thailand. Semakin tambah besar lagi bisnisnya dia, sepatu perempuan Indonesia. Dia biasanya di Bogor, jadi from Bogor to the world gitu. Dulu cari uang susah buat pembuatan ibunya, sekarang dia udah punya 5 gedung. Wow. Iya. Karena itu tadi
dia put effort, dia nggak ada uang, dia tidak mengeluarkan uang, dia hanya pakai niat. Hanya pakai niat, mau belajar di awalnya juga dia nggak tahu apa itu e-commerce, gimana cara saya pakai platform marketplace gitu. Dia belajar, termasuk belajar bikin sepatunya juga dan sebagainya. Akhirnya bisa berhasil. Begitu. Wow. Inspiring sih. Benar-benar dari scratch ya gitu. From scratch, betul. Belajar dari pasar seperti apa sampai ke bagaimana marketplace masuk ke dunia digital juga itu. Jadi bisa dipelajarin semuanya. Pak Mam, ada tips nggak Pak? Menarik memang. Tapi kita tidak bisa hanya terharu atau takjub gitu ya mendengarkan cerita-cerita inspiratif seperti itu gitu. UMKM ini memang betul-betul harus bangkit gitu ya, harus memulai langkah gitu. Nah, dari saya sih ada beberapa hal yang memang perlu diketahui juga oleh para UMKM ini pada saat mereka ingin mengetuk pintu ekspor gitu ya. Yang pertama tentu kita harus mengetahui value propositions dari perusahaan kita gitu. Kita akan mengetahui apa sebetulnya nilai keunggulan yang kita miliki. Thus, kita juga harus mengetahui potential buyer itu siapa yang dituju gitu. Karena misalnya kalau kita wealthy people yang diarah di kalangan Amerika misalnya, itu pasti akan berbeda produk offering kita kepada misalnya yang less wealthy di tempat yang sama. Apalagi kalau kita harus memprovide barang kita kepada beberapa negara gitu. Jadi semakin banyak yang harus kita ketahui, kita pelajari terkait dengan negara-negara itu gitu. Terus yang kedua juga memang kita harus tahu juga ya, harus kenal bagaimana perjanjian perdagangan internasional itu gitu. Karena pasti di setiap negara ya, antara dua negara itu untuk memulai trade business itu pasti ada perjanjian yang mengikat gitu. Di antara dua negara itu. Jangan sampai kita memproduce barang ternyata masuk ke dalam negative list yang ada dalam perjanjian itu misalnya. Sehingga barang kita ya tidak akan pernah bisa masuk. Gitu. Itu. Terus kemudian dan setiap saat itu pemerintah pasti akan ada mendorong program-program tertentu ya untuk bagaimana memboost UMKM ekspor ini gitu loh. Nah, kawan-kawan itu harus tahu juga itu. Paling tidak ini bisa dimanfaatkan untuk mengekonomis dari sisi cost-nya sehingga memang betul-betul mendapatkan keuntungan yang lebih dari bisnis yang dijalankan itu nantinya gitu. Terus yang tak kalah pentingnya juga kita harus memastikan ini bahwa barang-barang yang diproduksi itu memang betul seperti yang tadi saya sampaikan aman untuk negara tujuan gitu. Karena ada standar-standar yang memang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah-pemerintah setempat gitu. Misalnya ya contoh halal label yang diproduksi kita, apakah itu otomatis bisa diterima di Uni Emirat Arab misalnya? Itu belum tentu gitu. Padahal sama-sama mereka ingin produk halal juga gitu. Iya betul. Sudah certified di Indonesia, belum tentu nanti. Standarnya bisa karena beda Pak ya. Di sana misalnya untuk barang Indonesia masuk ke sana harus mendapatkan sertifikasi halal dari apa gitu misalnya. Iya. Nah itu sendiri-sendiri gitu. Nah yang terakhir yang tadi pertanyaan Pak Mario bahwa memang penting mengetahui bagaimana cara pembayaran yang akan dilakukan gitu. Karena tentunya nanti misalnya tadi saya jelaskan kalau LC ini incur relatively high cost misalnya. Ini kalau dimasukkan ke dalam barang kita, apakah barang kita masih tetap bisa kompetitif di sana gitu. Kalau memang tidak, ya berarti memang kita tidak bisa mengadres pasar tersebut gitu. Karena ya bisnis pasti tidak ingin rugi gitu kan. Bisnis pasti tidak ingin dirugi gitu. Mungkin itu beberapa poin yang harus diketahui ya. Di samping juga tentunya packaging ini juga menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian. Nah, yang paling distinktif juga story behind the product itu kayaknya sesuatu yang memang terus dicari oleh menarik sih. Iya. pasar luar gitu. Iya. Karena ya
Kita jarang memperhatikan itu. Kita hanya produk, ya udah produk ini produknya, tapi what's the story behind that product itu kita tidak pernah provide dengan pas. Sehingga tidak ada added value kepada orang-orang itu untuk memiliki barang tersebut. Gitu. Iya juga ya. Kita kalau beli sesuatu yang berasal dari luar negeri yang bukan produk, bukan mass product gitu ya, pengen tahu sih gitu. Ini tuh apa sih gitu ya. Mungkin ya sesuatu yang buat kita di Indonesia, ini udah setiap hari gitu. Tapi buat orang sana kan sesuatu yang unik gitu ya, itu harus jelasin. Iya juga Pak Amam. Terima kasih loh sudah diingatkan gitu ya. Mungkin juga salah satunya yang bisa diceritain adalah jaket yang Bapak cerita ini juga buatan Surabaya Pak. Lupa saya. Ini ya bagian dari mempromosikan juga ya bangga buatan Indonesia karena ini merupakan gerakan nasional. Kami juga sudah meminta ya semua kawan-kawan khususnya yang ada di Jawa Timur untuk juga mulai belanja di produk-produk lokal, dan kebetulan saya juga menggunakan produk dari Bisma Collection ini. Bisma Collection. Salah satu binaan dari rumah BUMN yang ada di Surabaya. Kebetulan rumah BUMN tersebut dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia. Wih, Mas Bisma apik tenan. Bagus jaketnya loh. Oke. Bagus ya. Iya loh. Degradasinya segala macam luar biasa. Siap kalau gitu. Nah, terakhir pertanyaan untuk Pak Amam nih, boleh diceritain kah Pak pencapaian gitu apa aja yang sudah dicapai oleh Bangga Buatan Indonesia Lokal Karen Jatim sebagai salah satu dari series gitu ya, Road to Brilliantpreneur 2021, atau mungkin juga boleh bocoran juga Pak gitu tentang peluang ekspor. Tadi Bapak udah singgung sedikit gitu ya, tapi apa aja sih gitu, boleh dijelasin lagi ke teman-teman di sini peluang ekspornya? Ya, artinya saya harus berbicara atau bercerita sedikit ini tentang kegiatan Brilliantpreneur sendiri ya. Jadi Brilliantpreneur itu sudah kita laksanakan dan ini akan menjadi annual event BRI ya, dalam rangka kepedulian BRI kepada UMKM, khususnya our ultimate goal itu how to make UMKM itu as exporters ya. Itu sudah dilaksanakan, ini tahun ketiga. Jadi tahun 2019 sudah dilaksanakan, kemudian tahun 2020 sudah juga dilaksanakan, tahun 2021 ini juga akan dilaksanakan. Salah satunya nanti siapa-siapa pesertanya itu bisa jadi dari kawan-kawan yang ada atau yang ikut di acara Lokal Keren Jatim ini. That's why we call it Road to Brilliantpreneur 2021 gitu. Sedikit cerita, di tahun 2019 itu kita bisa selama pameran waktu itu 3 hari itu ada deal business matching sampai volumenya itu 33.500.000 US dollar. Wow. Luar biasa. Itu ada 23 kontrak ya. Dan kebetulan pada saat itu yang kita undang itu adalah 76 buyers ya, potensial buyers dari 16 negara. Nah, ini di tahun berikutnya kita tingkatkan lagi, baik dari sisi jumlah UMKM yang ikut acara tersebut, kemudian dari sisi importir yang di sana juga yang sebelumnya 74 itu naik menjadi 99. Kemudian nilai kontraknya juga fantastik, naik. Iya. Ya. Jadi dari sebelumnya itu ada 23 kontrak, ini naik 10 kontrak menjadi 33 kontrak dengan nilai yang juga naik fantastis menjadi 57.500.000 US dollar. Wow. Itu luar biasa ya, dan kita aim untuk lebih meningkatkan lagi di tahun ini dengan menargetkan bahwa minimal 60 juta US dollar kontrak itu bisa kita handle meskipun kondisinya saat ini sedang pandemik ya. Yeah. Waktu tahun 2019 kita lakukan semuanya onsite. Jadi buyers itu datang ke Indonesia beneran gitu kan untuk melihat langsung produk-produknya. Tahun 2020 kita buat itu hybrid. Ya. Tahun 2021 karena kita juga tidak ingin menjadi penyebar dari coronavirus ini, maka kita buat semuanya dalam bentuk virtual. Nanti insya Allah akan kita laksanakan eventnya di
bulan Desember, karena kebetulan bulan Desember itu bersamaan dengan BRI akan merayakan ulang tahunnya yang ke-126. Oke, jadi bulan Desember ditungguin aja. Ditunggu. Sekarang masih road to, masih ada waktu untuk bersiap-siap gitu ya Pak ya. Siap kalau gitu. Oke, nah itu dia tadi obrolan seru kita di Lokal Keren Jatim Podcast. Banyak banget nih tips, banyak sharing juga, banyak juga bocoran juga, cerita-cerita tadi dari dua narasumber kita yang pastinya untuk membantu teman-teman yang mau menjual produk UMKM ke pasar luar negeri. Bukan cuma standar mutunya aja, tapi juga strategi produk dan harga yang bersaing supaya menarik untuk para pembeli di luar negeri, termasuk juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amam, dukungan dari perbankan tentunya. Lokal Keren Jatim ini nggak hanya membantu pengembangan produk UMKM aja, tapi juga ngebantu banget untuk kita yang pengen menjual produk sampai ke mancanegara. Terima kasih Bapak Amam, terima kasih Pak Dan, juga terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita dan menghabiskan waktu untuk sama-sama kita saling berbagi cerita. Ini namanya obrolan berkualitas Pak. Pasnya di Lokal Keren Jatim Podcast. Jangan lupa ya Rek, ikutan berbagai kegiatan seru Lokal Keren Jatim lainnya. Kamu bisa kunjungi website lokalkerenjatim.id. Tonton terus Lokal Keren Jatim Podcast hanya di YouTube channel Bank BRI dan IG-nya di @bankbri_id. Mario Patrick pamitan, sampai jumpa. Lokal Keren Jatim, UMKM Jatim bangkit.